Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan Islam, yakni Bapak Ainul Yakin, MPDI. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Implikasi Teori Belajar Konstruktivisme dalam Pendidikan Islam. Baik, berikut pendahuluan, yaitu pendidikan adalah usaha, sadar, dan terencana. Sugihartono 2013. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan bertujuan mengembangkan potensi spiritual, intelektual, emosional, dan keterampilan. Konstruktivisme menjadi pendekatan modern yang menekankan peserta didik sebagai subjek aktif dalam belajar, sementara guru berperan sebagai fasilitator. Konsep pendidikan. Pendidikan yaitu proses perubahan perilaku menuju kedewasaan dan kemandirian. Artinya, pendidikan bukan hanya sekedar belajar di sekolah, tetapi proses panjang yang mengubah sikap, cara berpikir, dan tindakan seseorang agar menjadi pribadi yang lebih dewasa serta mandiri dalam mengambil keputusan. Contohnya, anak yang awalnya bergantung pada orang tua melalui pendidikan belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang kedua yaitu proses pendidikan pembelajaran. Maksudnya inti dari pendidikan adalah kegiatan belajar dan mengajar. Dalam proses ini terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik yang saling memengaruhi untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi pendidikan tak lepas dari proses belajar yang terus-menerus dan berkesinambungan. Jadi pendidikan tak lepas dari proses belajar mengajar yang terus-menerus dan berkesinambungan. Selanjutnya yaitu pembelajaran, yaitu di sini ada proses menurut Tabrani 2015. Interaksi yaitu pembelajaran yang terjadi melalui interaksi antara guru, siswa, dan sumber belajar. Jadi bukan hanya guru yang aktif, tapi siswa juga aktif siswa dan media atau sumber yang dipakai. Fasilitas di sini guru berperan sebagai fasilitator, membantu siswa dalam memperoleh ilmu, keterampilan, dan sikap. Artinya pembelajaran bukan cuma transfer ilmu, tapi juga melatih keterampilan serta membentuk sikap dan karakter siswa. Penerapan menurut pribadi yaitu tahun 2011. Pembelajaran yang efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu efisien. Efisien tidak membuang waktu, tenaga, atau sumber daya sesuai karakteristik siswa. Sesuai karakteristik siswa ini seperti metode belajar harus disesuaikan dengan kemampuan atau gaya belajar yang dibutuhkan siswa atau mahasiswa. Memanfaatkan lingkungan sekitar dapat dijadikan sumber belajar agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Intinya, pembelajaran adalah proses interaksi antara guru, siswa, dan sumber belajar yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu, keterampilan, dan sikap agar pembelajaran efektif. Harus efisien sesuai dengan karakteristik siswa serta memanfaatkan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu teori belajar konstruktivisme. Di sini ada asal kata. Konstruktivisme berasal dari kata konstruktif yang artinya membangun. Jadi maksudnya itu pengetahuan tidak sekadar diterima mentah-mentah dari guru, tetapi dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman, interaksi, dan pemahaman. Yang kedua yaitu prinsip utama. Pengetahuan dibangun oleh peserta didik atau siswa aktif Yang kedua yaitu prinsip utama. Pengetahuan dibangun oleh peserta didik atau siswa aktif mengelola informasi, bukan hanya pasif menerima. Guru sebagai fasilitator, bukan pusat informasi. Peran guru membantu, membimbing, dan menyediakan lingkungan belajar, bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Proses belajar menekankan pemahaman, pengalaman nyata, diskusi, dan kerjasama. Selanjutnya nomor 3 itu tokoh-tokoh pendukung. Di sini ada John Dewey
itu menekankan learning by doing atau belajar melalui pengalaman. Ada juga Jean Piaget, yaitu teori perkembangan kognitif, anak membangun pengetahuan sesuai tahap perkembangannya. Dan selanjutnya juga ada Maria Montessori, yaitu pembelajaran berbasis aktivitas mandiri dan lingkungan yang mendukung. Dan yang terakhir ada Lev Vygotsky, yaitu konsep zona perkembangan proksimal dan pentingnya interaksi sosial. Jadi kesimpulannya, teori konstruktivisme menekankan bahwa belajar adalah proses aktif membangun pengetahuan siswa, membangun pengetahuan. Jadi kesimpulannya, teori konstruktivisme menekankan bahwa belajar adalah proses aktif membangun pengetahuan. Siswa bukan objek pasif, melainkan subjek aktif. Guru berperan sebagai pendamping, bukan memberi informasi tunggal. Bukan pemberi informasi tunggal. Dan tokoh-tokoh seperti Dewey, Piaget, Montessori, dan Vygotsky memberi landasan penting dalam teori ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Prinsip konstruktivisme yaitu ada 4. 1. Pengetahuan dibangun siswa sendiri. Artinya, siswa aktif membangun pemahaman dari pengalaman dan informasi baru dengan menggantikannya ke pengetahuan yang sudah dimiliki. Contohnya, ketika belajar konsep berat, siswa mencoba mengangkat benda, membandingkan lalu menyimpulkan sendiri. 2. Guru tidak bisa memindahkan pengetahuan. Maksudnya, guru tidak sekedar menuangkan ilmu ke kepala siswa-siswa, harus mengolah sendiri informasi itu sampai menjadi pemahaman. Peran guru lebih ke memfasilitasi, memberi tantangan, dan memancing berpikir. 3. Siswa aktif membangun konsep secara terus-menerus. Pembelajaran konstruktivis bersifat proses berkelanjutan. Siswa selalu merevisi dan memperdalam konsepnya saat mendapat pengalaman baru atau umpan baik. Contohnya hipotesis yang diperbaiki setelah percobaan. 4. Guru membantu menyediakan sarana dan situasi belajar. Guru menyusun kondisi, alat, tugas nyata, pernyataan pemandu, kerja kelompok yang membuat siswa bisa bereksperimen dan menemukan sendiri. Guru juga memberi scaffolding, dukungan yang dikurangi seiring kemampuan siswa meningkat. Karakteristik pembelajaran konstruktivisme. 1. Belajar aktif. Maksudnya peserta didik tidak hanya mendengar tapi melakukan, menanya, berdiskusi, memecahkan masalah, dan membuat sesuatu sendiri. Contohnya seperti diskusi kelompok, eksperimen, dan proyek kecil. 2. Aktivitas otentik dan situasional. Maksudnya kegiatan belajar meniru situasi nyata sehingga pengetahuan berguna dan relevan. Contohnya seperti studi kasus, simulasi, tugas yang terkait kehidupan sehari-hari. Ketiga, menarik dan menantang. Maksudnya, materi dan tugas dirancang supaya memicu rasa ingin tahu dan memberi tantangan yang pas, cukup sulit untuk berpikir tapi tidak membuat putus asa. Contohnya seperti teka-teki, berpikir, proyek dengan pilihan topik. Keempat, bridging, menghubungkan konsep baru dengan lama, menggantikan pengetahuan baru dengan apa yang sudah diketahui siswa supaya pemahaman lebih kuat dan tidak terpotong-potong. Contohnya seperti memulai pelajaran dengan bertanya pengalaman sebelumnya atau membuat peta konsep. Kelima, refleksi pengetahuan. Siswa diminta berpikir kembali tentang apa yang dipelajari, apa yang berubah, dan apa yang belum dimengerti, sehingga pembelajaran menjadi lebih sadar. Metakognis, contohnya menulis jurnal singkat,
presentasi, refleksi, tanya jawab, dan penutup. Kelima, guru sebagai fasilitator dan scaffolding. Guru memberi bimbingan, sumber dan dukungan awal, lalu secara bertahap mengurangi bantuan agar siswa mandiri. Contohnya seperti model contoh dulu, beri petunjuk bertahap, lalu biarkan siswa bekerja sendiri. Scaffolding yaitu 1. Dukungan belajar sementara. Maksudnya bantuan sementara dari guru atau teman belajar supaya siswa bisa mengajarkan sesuatu yang belum bisa sendiri. Setelah siswa paham, bantuan ini dicabut sedikit demi sedikit sehingga siswa menjadi mandiri. Kedua, bentuk bimbingan, petunjuk, dan contoh. Bimbingan, guru menuntun dengan pertanyaan, memberi umpan balik, atau memecah tugas jadi langkah kecil. Petunjuk, instruksi, langkah demi langkah, checklist, atau trik untuk menyelesaikan skor. Contoh, model jawaban, demonstrasi, praktik, atau soal yang mudah yang sudah dikerjakan sebagai panutan. Contoh kecil, guru mencontohkan cara membaca teks, lalu meminta siswa coba dengan bimbingan sampai lancar. Ketiga, tujuan membantu siswa memahami konsep sulit. Tujuannya mengurangi kebingungan, membangun pemahaman bertahap, dan meningkatkan kepercayaan diri supaya siswa bisa menguasai konsep yang awalnya sulit tanpa terus tergantung pada guru. 4. Penting dalam pembelajaran Islam berbasis nilai dan praktik. Dalam pembelajaran agama, scaffolding membantu siswa bukan hanya menghafal ayat atau aturan, tetapi juga memahami makna dan menerapkan, misalnya adab, akhlak, dan ibadah. Guru modelkan sikap atau praktik, beri latihan terarah, lalu biarkan siswa mengamalkan dengan bimbingan sampai menjadi kebiasaan. Konstruktivisme. 1. Siswa lebih aktif dan kreatif. Dalam pendekatan konstruktivisme, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi mereka terlibat langsung dalam proses belajar. Siswa didorong untuk berpikir, bertanya, mencoba, dan menemukan sendiri konsep dari pengalaman mereka. Hal ini menumbuhkan keaktifan serta kreativitas dalam menemukan solusi atau ide baru. 2. Belajar lebih bermakna. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Jadi mereka tidak sekedar menghafal, tetapi memahami dan menerapkan konsep dalam kehidupan nyata. Ketiga, sesuai dengan fitrah manusia untuk berpikir dan mencari kebenaran. Teori konstruktivisme mendukung sifat alami manusia yang selalu ingin pembelajaran tidak bersifat pasif, melainkan melatih siswa untuk berpikir kritis dan mandiri. 4. Membentuk keterampilan berpikir kreatif dan pemecahan masalah. Karena siswa terbiasa menganalisis, berdiskusi, dan mengevaluasi informasi, maka kemampuan berpikir kritis dan problem solving mereka akan berkembang. Hal ini sangat penting agar mereka bisa menghadap situasi nyata dengan logika dan pemahaman yang matang. Implikasi dalam pendidikan Islam. 1. Aktif membangun pengetahuan agama. Siswa tidak hanya menerima penjelasan agama secara pasif, tapi juga harus aktif mencari, memahami, dan membangun pemahaman agamanya sendiri. Misalnya dengan bertanya, berdiskusi, dan mengaitkan pelajaran dengan kehidupan. Kedua, mengaitkan ilmu agama dengan pengalaman nyata. Ilmu agama tidak hanya dipelajari secara teoritis, tapi harus diterapkan dalam kehidupan. Contohnya, belajar tentang kejujuran, lalu mempraktikkannya dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ketiga, berpikir kritis terhadap fenomena sosial keagamaan. Siswa diajak untuk peka dan berpikir kritis terhadap masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan
dengan agama seperti toleransi, moralitas, dan keadilan. Hal ini agar mereka bisa menilai dengan bijak sesuai nilai Islam. 4. Guru sebagai fasilitator pembelajaran Islam. Peran guru bukan hanya sebagai pemberi materi, tapi sebagai pendamping yang memfasilitasi siswa agar dapat belajar secara aktif, berpikir kritis, dan berakhlak mulia sesuai ajaran Islam. Selanjutnya, kekurangan konstruktivisme. Yang pertama, membutuhkan waktu lebih lama, yaitu karena siswa harus menemukan konsep sendiri, proses belajar bisa jadi lambat. Dan yang kedua, tidak semua materi cocok. Pelajaran yang bersifat hafalan atau teknis sering lebih sulit dengan pendekatan ini. Dan yang ketiga, guru harus sangat kreatif, yaitu tanpa strategi dan media yang tepat, pembelajaran bisa membingungkan siswa. Dan yang keempat, berpotensi tidak terarah, yaitu jika siswa kurang bimbingan, mereka bisa salah memahami konsep. Dan yang terakhir, sulit diterapkan di kelas besar, karena guru harus memperhatikan perbedaan individu setiap siswa. Intinya, kelemahan konstruktivisme adalah butuh waktu, kreativitas guru, dan kondisi kelas yang mendukung agar berjalan efektif. Selanjutnya, relevansi konstruktivisme dengan pendidikan Islam. Yang pertama, sejalan dengan konsep thalabul ilmi. Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu secara aktif. Konstruktivisme menekankan keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan, sehingga sejalan dengan semangat pencarian ilmu dalam Islam. Dan yang kedua, membiasakan berpikir kritis dan reflektif. Al-Quran berulang kali memerintahkan manusia untuk tafakur atau berpikir, dan tadabbur atau merenung. Konstruktivisme menumbuhkan kebiasaan ini dalam proses belajar. Dan yang ketiga, menghubungkan ilmu dengan kehidupan nyata. Pendidikan Islam tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menekankan penerapannya dalam akhlak ibadah dan kehidupan sosial. Konstruktivisme menekankan keterkaitan antara teori dan pengalaman nyata. Dan yang keempat, membentuk kemandirian dan tanggung jawab. Peserta didik terbiasa mandiri, berpikir, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk insan yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Jadi, konstruktivisme relevan dengan pendidikan Islam karena sama-sama menekan keaktifan, berpikir kritis, kemandirian, serta penerapan ilmu dalam kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dan selanjutnya, contoh implementasi konstruktivisme dalam pendidikan Islam. Yang pertama, metode diskusi tafsir ayat. Guru memberikan satu ayat Al-Quran, lalu siswa diminta menganalisis maknanya, mencari tafsir, dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Guru hanya berperan sebagai fasilitator. Dan yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Misalnya, siswa membuat proyek sosial tentang zakat atau sedekah. Mereka mencari dalil, mempelajari hukum, lalu mengaplikasikannya dalam kegiatan nyata di masyarakat. Dan yang ketiga, studi kasus dalam fikih. Siswa diberi kasus nyata atau misalnya tentang jual beli online, mereka diminta mencari dasar hukumnya dalam kitab fikih, berdiskusi lalu menyimpulkan hukum yang tepat. Dan yang keempat, praktek langsung ibadah. Daripada hanya menjelaskan teori wudhu, guru membimbing siswa untuk praktik, lalu siswa menemukan kesalahan dan memperbaikinya sendiri. Dan yang kelima, pembelajaran kolaboratif. Dalam pembelajaran akhlak, siswa bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah moral, kemudian mempresentasikan solusi yang sesuai dengan nilai Islam. Intinya, implementasi konstruktivisme dalam pendidikan Islam tampak pada pembelajaran aktif, berbasis pengalaman, diskusi, praktik nyata, dan keterkaitan dengan ajaran Islam. Dan penjelasan yang terakhir yaitu kesimpulan dari PPT kami. Yang pertama, teori konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi, bukan sekadar ditransfer dari guru. Dan yang kedua, dalam pendidikan Islam, konstruktivisme sangat relevan karena sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong keaktifan mencari ilmu atau thalabul ilmi, berpikir kritis atau tafakur dan tadabbur, serta menghubungkan ilmu dengan akhlak dan kehidupan nyata.
Dan yang ketiga, implikasinya. Pembelajaran Islam dapat lebih bermakna membentuk siswa yang aktif, mandiri, kritis, dan berakhlak mulia, asalkan guru mampu menjadikan fasilitator yang kreatif dan memberikan arahan yang tepat. Jadi, teori konstruktivisme memberikan kontribusi penting dalam pendidikan Islam, yaitu menjadikan proses belajar tidak hanya transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan akhlak. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dari awal sampai akhir, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.